Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan DN Aidit, siapapun orang Indonesia bakal tahu siapa pria ini. Mendengar namanya, langsung saja pikiran tertuju dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI. Kematian Aidit pun sekarang masih menjadi kontroversi, dan di mana jenazahnya pun tak pernah diketahui hingga saat ini. Asal muasal adanya PKI di tanah air berasal dari seorang sosialis asal Belanda, yaitu Henk Sneevliet. Henk Sneevliet mendirikan partai bernama Indi Sosial Democratische Vereniging atau disingkat dengan ISDV, yang merupakan embrio dari PKI. Setelah Indonesia merdeka, ISDV berganti nama menjadi PKI, yang lambat laun semakin membesar dengan ratusan ribu pendukung dan dinobatkan sebagai partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Cina tentunya. Banyaknya masa PKI disebabkan rakyat Indonesia saat itu menilai ideologi komunis cocok dengan keadaan mereka. Hampir semua orang mengetahui bahwa tokoh Palu Arit Indonesia yang paling dikenal ialah Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan DN Aidit. Memang DN Aidit dianggap yang paling bertanggung jawab atas peristiwa berdarah G30 SPKI, dan tabu jika ia mengaku tak tahu menahu mengenai peristiwa tersebut. Namun siapa sangka jika Aidit bakal menjadi anak bawang jika bertemu dengan dua pentolan PKI ini. Tersebutlah Muso Manowar atau Munawar Muso alias Muso dan Alimin bin Prawirodirjo. Pada tanggal 25 Desember tahun 1925, para pemimpin PKI mengadakan pertemuan kilat di daerah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu mereka membahas aksi berupa pemogokan hingga angkat senjata yang bakal dilakukan oleh kaum tani serta buruh. Tujuannya ialah melancarkan aksi pemberontakan di seluruh Nusantara kepada pendudukan Belanda yang masa itu masih menguasai Indonesia. Rencana itu lantas harus disampaikan kepada Wakil Komunis Internasional atau Komitren yang berada di Singapura. PKI lantas mengirim Alimin dan Muso ke Singapura untuk menyampaikan rencana tersebut. Komitren di Singapura menindaklanjuti rencana pemberontakan tersebut dengan memberangkatkan keduanya ke Moskow, Uni Soviet kala itu. Rupanya sampai di sana, Muso dan Alimin langsung dihadapkan kepada pemimpin besar komunis saat itu, yaitu Stalin ketika di Moskow. Mereka berdua menerima mandat dari Stalin agar rencana pemberontakan dibatalkan dulu saja, serta mengubah cara kerja PKI menjadi bawah tanah dengan menyebarkan propaganda kepada Belanda. Akan tetapi Muso tetap nekat. Sekembalinya ke tanah air, ia melancarkan pemberontakan kepada Belanda di Batavia dan Sumatera Barat. Karena persiapan yang kurang matang, pemberontakan tersebut langsung ditumpas dan Belanda melarang adanya PKI lagi di Nusantara. Kemudian Muso dan Alimin ditangkap Belanda dan kemudian dipenjarakan. Setelah keluar dari penjara, Muso pergi ke Moskow pada tahun 1935. Walaupun sempat kembali ke tanah air, tapi diusir lagi dan balik lagi ke Uni Soviet pada tahun 1936. Hingga pada tanggal 11 Agustus tahun 1948, Muso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Dasar memang bebal. Muso kembali lagi ke tanah air untuk melakukan pemberontakan lagi dengan para militan PKI di Madiun pada tanggal 18 September
tahun 1948. Sontak saja aksinya yang menginginkan terbentuknya Republik Soviet Indonesia dari pemberontakan PKI Madiun langsung mendapat respon keras dari militer. Divisi Siliwangi TNI tanpa menunggu waktu lama segera memberangus pemberontakan tersebut. Nasib musuh pun tak jauh-jauh dari kata apes setelah pemberontakan keduanya yang gagal tersebut. Ia dikepung oleh satu peleton tentara Siliwangi di Pacitan hingga ajal menjemputnya setelah dihadiahi timah panas oleh TNI saat musuh bersembunyi di kamar mandi pemandian umum. Setelah tewas ditembak, mayat musuh dibawa ke rumah sakit Ponorogo untuk diawetkan hingga akhirnya dibakar secara diam-diam. Itulah sekelumit kisah tentang dua tokoh dedengkot PKI yang berakhir dengan sangat tragis. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.